Fadila. Kami dari kelompok 10. Bu, ya, dan bisa saya bantu. Saya ingin konsultasi dengan ahli ini nomor antriannya saya akan panggil ya. Baik Bu, terima kasih. Sama Ibu Lula. Mari yang saya angkat ke konselingnya. Siang Ibu, di sini saya mau nganterin pasien yang mau konseling. Silakan Bu. Terima kasih. Siang Ibu, dengan siapa namanya? Saya Ibu Wulandari. Oh, saya Najwa Azra Felisa. Saya di sini sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Ibu datang sama siapa ini? Saya datang sama anak saya yang pertama, Oh, anak pertama. Kelas berapa ini? kelas 2 SMP Ibu. Oh, siapa namanya? Nama saya Tria. Oh, Tria. Oke, ini di sini pakai kendaraan apa nih? Oke, motor. Motor. Macet nggak? Macet tadi di tol. Ya, emang di mana rumahnya? Di Tamrai 2. Tamrai 2. Iya. Oh, oke. Bagaimana kabar ibu dan anak ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, ini datang ke sini ada keluhan apa nih? Ini anak saya yang ketiga nih. Dia ini suka lelah Bu. Oh, lelah. Keluhannya apa tuh aja selain lelah tuh, Bu? Kadang kalau berjalan nih keseimbangannya kurang, kayak harus diiringin. Gitu ya. Suka rewel nggak nih nangis-nangis? Iya, kalau mau tidur tuh rewel dia, susah mau tidur. Jadi jadi saya kasih coklat, es krim mau dia. Ibu Iya. suka nyetok makanan seperti itu? Iya, saya jadi harus nyetok makanannya tuh. Oke. Untuk anaknya sendiri, apakah ada alergi makanan nih? Ya ada Bu. Nggak ada ya. Ibu pekerjaannya sebagai apa nih? Saya sehari-hari di rumah sih Bu, tapi sibuk. Soalnya jadi admin di Shopee dan ditambah anak nih 3. Oh, 3. Yang kedua nih sekolah di mana? Masih TK dia di Oh, si rumah. TK. Tinggal. Kecil ya. Pasti sibuk dengan menjaga anak-anaknya nih ya. Ya, sibuk sekali Bu. Oke. Jadi sebelumnya nih kita mau pengukuran antropometri dulu nih Bu. Apakah nanti Ibu bersedia dan ibunya juga? Bersedia Bu. Oke, nanti kita akan ke ruangan sebelah akan mengukur berat badan beserta tinggi badannya ya. Baik Bu. Baik, ayo. Balik Ibu, saya ini di sini dulu, saya panggil asisten saya dulu ya. Adik, kita berdiri dulu ya, timbang dulu ya. Sayang tingginya enggak boleh. Iya, 1,2 ya. Oke, kita timbang tinggi badannya ya. Sayang pintar nih. Kakinya kaki. Iya. Anaknya maaf ya. Iya. 85,3. Oke, kita kembali ke ruangan lagi ya. Terima kasih. Ya, Adik. Kan ada yang banyak. Ini Bu catatan hasil pengukuran tadi. Iya, terima kasih ya, Suster. Oke. Saya akan menyampaikan untuk berat badan nih. Dengan anak siapa nih yang dipanggil? Dipanggil Nita. Nita. Nah, berat badan Nita itu 14,2 kg. Untuk tinggi badannya 85,2 ya. Oke, saya akan melakukan perhitungan terlebih dahulu apakah ini ada kaitannya dengan obesitas. Oke? Bentar ya. Mohon maaf Ibu, apakah ada membawa buku pink? Ada Bu. Ada, boleh saya lihat?
Ini Bu. Oke, saya lihat dulu ya untuk perkembangannya setiap bulan itu seperti apa. Kenapa bulan 6 ini nggak datang ke posyandu Ibu? Iya, waktu itu sibuk, jadi nggak sempat pergi posyandunya. Gitu ya. Iya. Terus kalau saya lihat ini dari bulan ke bulan berat badan itu naik ya, alhamdulillah. Cuman untuk naiknya itu melebihi dari bulan ke bulan Ibu ya. Saya lihat alhamdulillahnya perkembangan berat badannya ini naik terus Ibu. Cuman untuk naiknya ini melebihi batas dari buku KMS tersendiri. Nah, untuk itu saya sudah menghitung status gizi Ibu berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizinya saya simpulkan anak Ibu ini obesitas tingkat 2. Nah, untuk itu saya akan melakukan riwayat makannya dulu ya. Ini selama 1 kali 24 jam dari jam kemarin jam 2 sampai hari ini jam 2 ya Ibu ya. Nah, untuk anaknya sendiri kemarin jam 2 itu makan apa? Kemarin ada saya kasih bubur. Bubur ya. Itu apa aja tuh isinya tuh? Ada hati ayam, Hati ayam. sayur itu pun dihaluskan, dia nggak mau sayur potongan sayur gitu, nggak mau ya. dia. Kalau ada nggak sayur kegemarannya gitu selain yang nggak dihaluskan? Nggak ada. Ada yang harus dihaluskan ya berarti ya. Nggak mau sama sekali dia. Untuk buah itu suka konsumsi? Nggak suka juga dia. Suka ya. Jarang. Nah, untuk jam-jam sore itu jam 3 atau jam 4 ada snack atau snack itu makan selingannya. Ada selingan saya kasih susu kaleng, Sekali, merek apa itu? cap enak Bu. Cap enak. Gak pernah dikasih susu formula? Nggak pernah. Gak pernah ya? Susu kalian cap enak aja berarti ya? Iya. Oke, untuk malamnya? Makannya ada makan? Ada. Ada ya? Bubur lagi. Bubur lagi? Iya. Itu jam berapa itu? Jam 6. Bubur jam 6. Bubur ini isinya apa? Sama. Sama ya? Oke. Ada snack lagi lain? Iya, biasa malam tuh suka ngemil, kayak saya kasih coklat, es krim. Gitu ya, coklat es krim. Jam berapa itu? Jam 8. Biasa saya kasih. Untuk pagi ada sarapan? Ada Ada ya, apa itu? nasi sama lauknya ayam, Ayam. sama sayur kentang yang dihalus. Oke. Untuk protein nabatinya sendiri ada seperti tempe, tahu, ada kacang-kacangan, ada nggak tuh konsumsinya di makanan ini? Ada tahu. Tahu Tahu ya. Itu jam berapa tuh paginya? Jam 7. 7. Nah, untuk siang atau berselingan nih tadi nih jam-jam 10, jam-jam 9 ada konsumsi apa lagi nih? Siang biasa saya kasih permen dia, karena rewel kan suka rewel, jadi saya kasih permen biar dia diam. Permen apa tuh? Permen coklat lollipop. Oh, coklat Lollipop. lollipop. Oke. Untuk siangnya tadi sebelum kesini ada makan? Ada. Ada ya, apa tuh? Tadi mie goreng. Mie goreng sama sosis. Dengan sosis ya? Iya. Hanya itu? Iya. Oke, untuk ada selingan lagi atau minuman apa gitu lagi? Dan nggak ada. Nggak ada ya? Nah, saya bakalan mereview kembali dengan menanyakan beratnya ya. Ibu kira-kira kalau misalkan lupa nanti saya akan bantu. Iya. Ini model dan makanannya. Terima kasih ya, Suster. Oke. Untuk beratnya
Kita lihat dari buku foto makanannya. Untuk nasi sendiri nih, nasinya itu nasinya porsi yang mana nih? Atau segini porsinya? Atau lebih banyak? Lebih banyak Bu dari itu. Lebih banyak ya? Kira-kira 2 porsi ya berarti ya? Iya, 2 ini. Oke, 2 porsi. Itu di di siang jam 2 tadi ya? Iya Bu. Oke, ya 2 porsi ya. Untuk hati ayamnya besarnya kira-kira seperti ini atau lebih kecil atau lebih besar? Kira-kira segitu. Segini ya. Oke, untuk sayurnya tadi sayur wortel. Ibu segini atau cuma setengah yang dihancurin? Segini paling Bu. Karena nggak segini suka ya. sayur dia. Oke, segini ya. Oke. Untuk susunya tersendiri, Ibu nyeduhnya pakai botol atau pakai gelas? Nyeduhnya pakai gelas, habis itu baru masukkan botol dot, baru kasih dia. 1 gelas ini atau lebih nih? Dua gelas ini Bu. 2 gelas ini ya. Oke. Untuk coklat es krim ini jam 8 malamnya itu merek apa ya? Coklatnya merek Magnum. Magnum. 1 buah atau 2 aja? 2 Bu. Oke, untuk buburnya yang jam 7 pagi tadi 2 porsi atau Iya. seporsi? 2 porsi gini 2 Bu. porsi ya. Untuk ayamnya besarnya kira-kira gimana nih Bu? Mungkin kira-kira yang ini Bu. Yang A ya. Oke. Untuk kentangnya sebesar ini atau lebih setengah lagi atau lebih kecil gimana nih kira-kira? Setengah aja paling Bu. Karena nggak suka sayur. Tahunya sebesar mana? Segini atau segini? Kira-kira jam Segini ya. itu ya. Untuk permennya nih, berapa butir? Sekali makan itu 2 Bu. 2. Merek apa? Merek Olipo. Olipo. Untuk mie gorengnya, 1 porsinya segini atau lebih dari ini? 2 butir ini Bu. 2 butir ya. Sosisnya nih, sosisnya Ibu yang mana nih besarnya? Dia makan yang sosis sedang, tapi 2 butir. Oh, itu sedang tapi 2 butir ya. Nah, sebelumnya mohon maaf Ibu, saya ingin bertanya, untuk susu kaleng cap enak ini kenapa Ibu berikan? Karena susu yang lain dia nggak cocok Bu. Nggak cocok? Iya. Apakah sebelumnya Ibu pernah mencoba susu lain? Pernah, nggak mau. Susu apa itu? Susu SGM, Oh, SGM. tapi nggak cocok. Jadi Cocok ya. saya coba SKM, mau. Jadi sampai sekarang dia minumnya. Oke, sebelumnya mohon maaf Ibu, saya ingin bertanya untuk anak Ibu sendiri diberikan MPASI mulai dari umur berapa? Saya kasih dari umur 6 bulan. 6 bulan ya. Berarti untuk ASINya sendiri dari dia lahir sampai umur 6 bulan ya. Itu diberikan ASI atau ada campuran lain? ASI itu cuman umur dia sampai sebulan ya. Habis itu udah saya ganti dengan susu kaleng. Soalnya sibuk kan kerja, jadi nggak bisa ngasih ASI. Berarti ASI cuma 1 bulan ya? Iya, habis itu susu kaleng. Sebelumnya pernah nggak kayak merasa bahwa anaknya itu ada sakit atau alergi atau diare sebelumnya saat mau minum SKM atau susu kental manis ini? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Ya, aman. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat personal bayi Ibu ya. Yaitu yang pertama agamanya pasti Islam ya? Islam Bu.
Untuk pelayanan kesehatannya, rumah sakit, puskesmas ada? Ada. Oke, ada ya di dekat rumah ya? Iya, ada. Untuk aktivitasnya sendiri, apakah main di rumah atau dia bersosialisasi dengan anak-anak komplek tuh seperti apa? Akses sosial. Nggak ada aktivitas, cuman dikurung di rumah ya Bu. Karena sibuk, nggak ada yang jaganya. Jadi saya di rumah aja nonton TV, main HP saya kasih dia. Oke, untuk umurnya tadi 3 tahun 2 bulan ya? Iya Bu. Ini sebagai anak ketiga. Iya. Oke, apakah di rumah pernah diberikan les atau misalkannya TPA gitu di rumah? Nggak ada atau ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Keadaan fisiknya nih seperti apa selain dia susah beraktivitas? Apakah dia rewel saat tidur atau bagaimana nih? Rewel nggak saat tidur nih? Rewel Bu. Rewel ya? Maaf nih sebelumnya ibu, saat misalnya dia rewel nih saat tidur, apa yang ibu lakukan? Saya kasih susu biasa, Kasih susu. susu kaleng dan coklat. Karena tadi suka nyetok juga ya. Iya, jadi tinggal kasih. Iya. Pernah nggak sekali-sekali saat dia nangis atau rewel, ibu nggak menyiapkan memberikan coklat, susu, kayak misalnya dia harus belajar, ibu harus belajar menolak apa yang adik ini minta, karena untuk gula sendiri pun berlebihan kan tidak baik ya ibu. Pernah nggak tuh menolak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Iya. Sebelumnya tadi kesini ada bawa data lab ya? Ada. Nggak boleh saya lihat? Ini ya? Ini tadi. Oh iya. Oke, lumayan tinggi ya. Taruh set. Nah, selanjutnya untuk balita sendiri itu jarang mengonsumsi sayur ya? Jarang sekali. Kalau mau sayur harus dihaluskan tadi ya? Nah, saya akan menjelaskan rencana diet nih, karena anak ibu sendiri obesitas. Jadi saya akan melakukan diet gizi seimbang. Nah, diet gizi seimbang ini tujuannya itu untuk mengontrol berat badan lebih optimal dan mencapai status gizi normal. Oke, untuk preskripsi dietnya akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan memberikan arahan dan pemahaman kepada ibu untuk bayi ibu si Nita ini mencapai BB normal ya, dengan mengikuti usaha perubahan pola makan dan pola hidup. Terus yang kedua, untuk jenis diet yang harus dilakukan yaitu diet yang mencakup makanan gizi seimbang yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu adalah diet gizi seimbang seperti ini Bu. Nah, di leaflet ini tujuannya untuk menanamkan kebiasaan makan yang baik. Nah, untuk menghilangkan nih kebiasaan makan yang mungkin selalu harus diberi makanan yang manis, diberi susu kental manis. Nah, bisa dikurangi dengan kita coba susu formula. Mungkin yang SGM tidak cocok, kita coba lagi susu yang baik buat si Nita ini. Nah, yang kedua, membantu gizi yang seimbang sesuai kebutuhan yang Nita punya. Nanti saya buatkan perhitungan menunya sekaligus menunya. Nanti ibu bisa coba dan terapkan ke Nitanya ya. Terus memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit. Obesitas itu rentan sekali terhadap penyakit. Bisa saat kecil ini mendapatkan penyakit diabetes. Yang kedua adalah penyakit jantung. Karena obesitas ini penumpukan lemaknya terlalu banyak sehingga mengundang penyakit ya ibu ya. Oke, nah bisa dilihat ini contoh makanannya. Untuk saya sarankan, sayuran kan Nita nggak suka ya, dia harus dihaluskan kan. Mungkin ibu bisa buat sayuran itu diperkecil potongannya, tapi nggak dihalusin. Jadi kita belajar tekstur. Kalau misalkan yang selalu diberi halus, maka takutnya kedepannya Nita ini bakalan kebiasaan makan makanan yang halus, tidak bisa makanan yang kasar atau makanan yang bertekstur seperti itu.
Jadi bisa diajarkan sayuran itu potongannya kecil aja, yang penting jangan dicincang, jangan dihaluskan. Berikan makanan potongan kecil seperti itu. Nah, untuk daging bisa diberi porsi kecil, nggak usah seperti biasa yang harus 2 porsi gitu, bisa diperkecil ibu. Saya sarankan seperti itu. Terus nasi, kalau misalkan Nita lagi bosan makan nasi, bisa ibu ganti dengan kentang, ubi, sagu, atau tepung. Seperti itu. Cuman saya sarankan untuk mengurangi bahan makanan yang berbahan tepung ya. Oke, untuk susu bisa diminimalisir, susu kental manis cap enaknya. Coba ibu cari susu, nanti coba saya rekomendasikan susu-susu yang baik buat si Nita. Seperti itu. Ini bisa ibu bawa pulang, ibu lihat, pelajari, nanti saya juga akan berikan menunya. Kasih Bu. Iya. Terus kalau bisa saya sarankan juga untuk hindari konsumsi coklat ya, karena itu kan tinggi gula, tinggi lemak, dan bisa merusak konsentrasi pada anak. Terus bisa juga menjadi rewel. Terus yang ketiga bisa jadi ada terhadap karang giginya gitu, bisa merusak giginya ibu. Terus perlu ditekankan bahwa Nita ini walaupun masih bayi, masih balita, umur 3 tahun 2 bulan ini harus melakukan aktivitas fisik. Nggak perlu berat yang harus lari, harus ini, tapi diajak untuk berjalan, jalan santai setiap sore atau pagi. Terus untuk membantu perkembangan tulang harus diberikan suplementasi vitamin D atau bahan dasar yang bervitamin D, ataupun sinar matahari langsung tidak apa-apa. Itu sangat membantu. Oke, di sini saya akan buatkan menu untuk Nitanya. Ibu tunggu sebentar ya. Untuk Nita sendiri suka makanan seperti apa nih? Apakah suka ayam? Di antara ayam, daging sapi, ikan itu suka apa nih? Ayam. Ayam ya? Lebih suka ayam dia. Ayam. Ayamnya suka dimasak kayak gimana nih? Biasa di rumah? Di semur. Di semur ya? Suka dia. Oke. Tahu tempe cuma digoreng tuh atau biasa dimodifikasi menjadi perkedel atau malah tahu telur? Suka Iya, di perkedel biasa perkedel ya. Oke. Nah, untuk buah sendiri Bu, pernah diberikan buah potong atau jus sebelumnya Nita? Pernah kasih buah potong. Oh, buah potong ya? Ya bagus. Apakah sering mengonsumsi buah atau terkadang hanya ibu yang beli sendiri atau cuma Nita saat mau aja baru beli? Saat mau aja. Saat Baru mau dibeli, aja ya. ya. Oke. Baik. Sebelumnya ada alergi nggak nih? Nggak ada. Telur nggak ada ya? Nggak ada. Baik. Kalau madu gitu masih bisa dikonsumsi bukan? Masih. Masih ya? Masih. Nah, untuk mencapai diet yang maksimal, penurunan berat badan yang optimal, kita perlu memperoleh komitmen nih, Bu. Saya menawarkan apakah Ibu bersedia dan sepakat untuk menerapkan pola diet gizi seimbang ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bismillah ya Ibu ya, demi anaknya sehat, demi anaknya ceria, nggak rewel lagi. Terus buat mencapai keemasan otak pada anak juga, karena kasihan juga kan kalau anak misalkannya perlu pendampingan khusus, karena obesitas ini kan perlu memakan waktu banyak kan buat kita mengontrol dia, karena dia pun susah beraktivitas, jalannya juga nggak seimbang. Kita perlu tindakan khusus nih kepada si Nitanya. Terus untuk itu saya akan juga memberikan suplemen-suplemen vitamin dan mineral untuk Nita. Ini bisa dikonsumsi setiap malam, sehari sekali aja, tapi tetap harus diberikan makanan seimbang yang tadi saya sudah resepkan, menu seimbangnya nanti. Ini terus nanti kalau bisa di rumah sakit coba Ibu cek rutin terhadap HB-nya, terus terhadap gula darahnya, karena kita perlu melihat apakah penurunan gula darahnya ini normal atau semakin tinggi atau udah turun gini gitu ya. Baik, saya akhiri. Sebelumnya ada yang ingin bertanya nggak nih ibunya atau adiknya?
Saya mau nanya Bu, Ya. ini kan ada terkait dengan gizi seimbang ya. Nah itu gizi seimbang itu apa ya? Oke, saya jelaskan ya. Ini, gizi seimbang itu merupakan makanan yang mengandung zat gizi makro maupun mikro. Nah, biasa makanan gizi seimbang ini makanan yang didampingi bervariasi. Kenapa kita harus makan makanan yang bervariasi? Agar anak tidak jenuh, agar anak tetap ingin makan makanan itu. Mungkin bisa nih, bahan lauknya ayam terus, tapi divariasikan, mungkin ayam panggang, ayam goreng, tapi bisa diselingkan dengan mungkin dengan sehari ayam ini hari ini, besok ayam tapi di malam, seperti itu. Nah, itu termasuk variasi, dan seimbang itu adalah zat-zat gizinya. Seperti ayam itu kan protein hewani sudah ada, lemak sudah ada. Nah, cari lagi yang mengandung karbohidrat tinggi, jadi nggak tok-tok lemaknya tinggi, seperti itu. Nah, makan 2-3 kali sehari yang terdiri dari 4 macam kelompok. Nah, itu tadi protein, karbohidrat, lemak, energi, seperti itu. Nah, itu adalah makanan gizi seimbang dengan didampingi makanan yang bervariasi, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi yang zat gizi mikro sama itu tuh yang gizi mikro itu apa? Oh, zat gizi mikro itu vitamin dan mineral. Nah, vitaminnya itu bisa didapat dari buah. Makanya tadi saya tanya, apakah Anita suka minum buah? Karena itu bagus buat umur Nita yang sekarang. Karena kan vitamin itu baik buat tubuh kan, seperti vitamin A buat mata, vitamin C buat zat besi yang di penyerapannya. Nah, untuk mineral, ibu bisa berikan sayur. Makanya saya tadi bilang bahwa sayur tidak boleh diberikan cincang. Boleh, tapi kita harus memberi pelajaran agar anak tidak terbiasa dengan makanan yang halus. Berikan makanan yang bertekstur. Nah, itu bisa didapat dari mineralnya, dari sayur. Sayurnya boleh bermacam-macam asalkan tidak kol goreng ya ibu ya. Baik ibu, adakah yang ingin ditanya lagi? Saya ingin bertanya lagi tentang aktivitas fisik yang tadi. Saya kan suka ngunci ngurung anak di rumah nih. Iya. Nah, apakah tindakan saya ini bagus buat dia? Apa dan saran dari ibu? Baik, untuk itu sebenarnya mengurung anak saat masih usia yang harusnya bermain, bersosialisasi itu nggak boleh sebenarnya. Karena kan kita harus mengajarkan sosialisasi terhadap anak. Selain itu, kalau misalkannya anak dipekap di rumah, dikunci di rumah, dikurung di rumah, dia akan tidak mendapatkan sinar matahari. Sedangkan sinar matahari itu sangat penting buat anak saat umur balitanya gitu. Nah, untuk itu saya sarankan anak tadi diajak jalan, diajak sosialisasi bersama teman-teman komplek, teman-teman TK-nya, diajak bermain. Nah, untuk itu saya sarankan tadi ajak jalan keluar pagi sama sore. Pagi itu dari jam 7, dari jam 6 boleh nggak apa-apa, tapi sampai matahari itu agak naik ya. Karena kan kita butuh sinar matahari itu sendiri. Nah, terus untuk sosialisasinya juga perlu nih, karena agar anak itu terlatih. Karena di sekolah kalau misalkan dia udah terbiasa murung, dipekap, maka dia akan susah keluar dari zona nyamannya, susah buat beradaptasi dengan teman-teman sebayanya, susah untuk menangkap pelajaran-pelajaran karena pasti butuh pendampingan yang khusus kan untuk pelajaran itu. Jadi seperti itu, makanya saya sarankan untuk sering keluar rumah beraktivitas dengan teman sebayanya boleh, atau dengan kakak-kakaknya juga boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Ada lagi mungkin nggak apa-apa, silahkan. Cukup mungkin Bu. Cukup ya, baik. Nah, untuk itu kita ini bakalan ada namanya monitoring dan evaluasi. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah ibu bersedia untuk meluangkan waktu kembali lagi datang ke sini untuk kita lihat apakah ada perkembangan atau tidak? Ya mau Bu. Bersedia ya? Baik, nah untuk itu kita akan menjadwalkan lagi untuk monitoring dan evaluasi untuk pada kasus obesitas Nita ya. Untuk itu nanti ibu ke resepsionis, ibu ngambil perinan menu nanti dari saya, terus nanti resepsionisnya yang bakal sampaikan jadwal terkait monef dari Nitanya. Oke.
Baik, terima kasih ya. Ya, makasih juga Ya, Ibu. ya. Kasih ya. Dadah. Silakan duduk. Nah ini total pembayarannya, dan ini contoh menu yang sudah disarankan sama ahli gizinya tadi. Untuk registrasi pembayarannya boleh disediakan sekarang. Boleh. Baik. Sudah selesai. Makasih Bu. Ya. Selamat datang. Silakan duduk, silakan duduk. Makasih Bu. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, dengan Ibu Ulan ya yang Iya, kemarin ya, Bu. minggu kemarin. Sama dengan adik Tria ini, ya ampun setia banget ya nunggu Ibu ya. Kesini naik apa? Pakai taksi. Oh pakai taksi. Macet tadi? Iya. Oke. Oke, sebelumnya Nita udah lakukan dietnya belum nih? Sudah Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Untuk itu ada nggak nih keluhan selama seminggu itu menjalankan diet? Ada nggak keluhannya? Alhamdulillah nggak ada sih Bu. Nggak ada ya, aman-aman aja ya, alhamdulillah. Untuk Nitanya sendiri masih suka mengonsumsi sayur yang saya sarankan? Alhamdulillah ada perubahan. Ada perubahan Dari yang ya? nggak suka sayur, dia alhamdulillah saya coba. Masya Allah, ya bagus nih, pintar. Untuk itu agar kita tahu nih ada perkembangan atau ada kemajuan, mari kita ukur antropometri lagi ya untuk berat badan dan tinggi badan. Gak apa-apa kan Ibu? Gak apa-apa. Ya kita ke ruangan sana. Oke. Ayo Nika, alalala, yuk yuk. 1, 2, 3. Iya bagus, Zai pintar, pintar Nita. Oke, yuk kita ke ruangan konselingnya lagi. Oke, alhamdulillah banget ini Ibu. Si Nita udah turun berat badannya 1 kilo lebih, dari 14,2 turun jadi 12,8 kilo, mohon maaf Ibu. Ya ampun, ini udah termasuk kemajuan yang sangat besar. Jarang loh ada kasus yang hanya seminggu melakukan diet tapi udah turun 1 kilo lebih. Dan saya sarankan untuk melakukan diet ini secara terus menerus sampai status gizinya normal. Karena kalau saya hitung-hitung lagi, untuk berat badannya sekarang dikontroversikan ke status gizi itu masih obesitas sih Ibu. Jadi Ibu harus masih melakukan diet gizi seimbang ini. Nanti saya akan coba buatkan menu baru agar bisa bervariasi lagi menunya, biar Senita ini nggak bosan, nggak jenuh sama makanannya. Tuh. Saya akan buatkan menu, nanti Ibu langsung aja ke resepsionis yang bakalan diperintah. Ada keluhan lagi nggak nih selain berat badan, atau mungkin ada keluhan baru, pusing, mual gitu? Nggak ada Nggak sekarang. ada ya, alhamdulillah. Oke, untuk susu masih dikonsumsi, susu kental manis? Enggak lagi. Nggak Jadi lagi. saya ganti dengan buah. Tapi itu jus di jus. Oh nggak apa-apa, itu saya juga suka banget sama jus. Kadang-kadang kalau saya kejenuh sama buah, saya minum jus, nggak apa-apa. Ibu sendiri juga bagus loh minum Iya. jus, itu kan enak banget deh. Oke, bagus. Saya lihat juga udah dilakukan dengan baik, sesuai prosedur, dan juga berat badannya udah turun secara optimal. Dan nanti kita lihat lagi ke depannya apakah dia ada penurunan lagi sampai dia mendapatkan status gizi yang normal seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya udah datang, dan terima kasih juga udah mengikuti prosedur diet yang sudah saya sarankan. Terima kasih juga. Iya Ibu, mungkin boleh ke resepsionis nanti minta menunya ya. Ibu. Iya. Terima kasih ya, dadah Nita.